Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nugraha. Di sini saya beserta teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil merangkum buku sosiologi olahraga. Oke, saya dan rekan saya yaitu ada Rimba, Ferdi, Hilman, Ragil, dan Sofian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Firmansyah. Saya dari kelas 4 FPDKR. NPM saya 195201910. Di video ini saya akan mempresentasikan sosiologi olahraga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi menurut istilah adalah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial. Dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1842. Dan kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat lahir di Eropa karena ilmuwan Eropa pada abad ke-19 mulai menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial. Para ilmuwan itu kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban manusia. Selanjutnya ada pengertian sosiologi. Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya, antar hubungan manusia dengan manusia, secara individu maupun kelompok, baik dalam suasana formal maupun normal, maupun material, baik statis maupun dinamis. Menurut Selo Somarjan menelaah lebih dalam tentang sifat hakiki sosiologi yang menampakkan beberapa karakteristiknya, yaitu 1. Sosiologi adalah ilmu sosial berbeda jika dibandingkan dengan ilmu alam atau kerohanian. 4F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ilmu sosial. Nah, yang ingin saya jelaskan itu ada dua subobjek. Yang pertama itu ada teori sosial dan yang kedua ada paradigma ilmu sosial. Ilmu sosial memiliki kaidah dan dalil yang tetap menurut sebagian besar masyarakat. Karena itu, ilmu sosial belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah masyarakat itu sendiri dan sifat masyarakat yang selalu berubah-ubah. Sifat masyarakat yang selalu berubah-ubah itu hingga belum dapat diselidiki dan dianalisis lebih dalam lagi hubungan antara unsur-unsur kehidupan masyarakat yang lebih mendalam. Yang kedua, ada paradigma ilmu sosial. Paradigma dapat didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang menyatakan paradigma merupakan citra yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu. Seharusnya paradigma menggariskan apa yang dipelajari, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukakan, dan kaidah itu sendiri. Kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Makasih. Dan selanjutnya ada sosiologi dalam olahraga. Sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan, yaitu ilmu sosiologis pada masalah keolahragaan. Proses sosial dalam keolahraga menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan kerjasama membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai, norma, dan pranata yang sudah melembaga. Lalu ada kajian sosiologi olahraga. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena olahraga. Konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian sosiologi olahraga. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan. Konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu.
Oke, kemudian ada penerapan teori sosial dalam olahraga. Yang pertama ada teori fungsional, kemudian yang kedua ada teori kritis, yang ketiga ada teori konflik, kemudian ada teori feminis, dan yang terakhir ada teori interaksi. Ya, selanjutnya ada penyimpangan sosial dalam olahraga. Penyimpangan adalah istilah yang umum terdengar, seperti misalnya segala bentuk tindakan kriminal, mabuk-mabukan, ketidakjujuran, maupun penyimpangan terhadap kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan itu dapat saja terjadi secara individual maupun kelompok, atau bahkan kedua-duanya. Wujud dari penyimpangan sosial olahraga dapat berupa pikiran, tingkah laku, maupun perasaan yang bertentangan dengan kebebasan yang berlaku dan harapan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari semua ini, dari PPT ini yaitu sosiologi olahraga sangat penting sekali dalam membangun karakter seseorang, baik atlet maupun non-atlet. Olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup, berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan hidup, yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dianugerahi oleh nilai, norma, terapan, yaitu kajian sosiologis pada masa keolahragaan. Sekian. Baik, cukup sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.